Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Sunardi? Alhamdulillah Bu, seperti yang Ibu lihat ini sehat walafiat tanpa ada Alhamdulillah. kendala. Saya ini gimana ya? Mohon maaf baru bisa bertemu hari ini Pak. Kemarin-kemarin sudah dihubungi. Kira-kira Ya ada memang sepertinya ada hal-hal yang mendesak gitu ya, yang mau iya, iya disampaikan. kan Gimana gimana? saya berulang kali Bu ngubungi sampean itu. Kapan Bu, kapan Iya. Bu. Akhirnya ya ini Bu, sepertinya saya butuh apa ya, brain sport apa apa gimana ya istilahnya ya. Bisa Saya ini sih. kalau kalau dipikir sendiri saya rasa tidak mampu. Saya ini curhatlah ke Ibu Oke. tentang kondisi sekolah saya itu Bu. Gimana gimana gimana? Gimana ada apa? Gini Bu, apa ya, saya itu ingin menyampaikan kondisi sekolah. Artinya sekolah saya itu kan ada di puncak Bu, Terus? yang kebetulan siswanya hanya sedikit dan dari siswa yang sedikit itu ditambah ini ya masalahnya, eee, menurut saya itu bisa dipastikan tiap hari selalu ada yang tidak masuk, Waduh. tuh. Oh, oke oke oke. Itu Banyak yang nggak masuk gitu ya. iya Bu, selalu saja bisa dipastikan itu. Artinya mungkin sekarang kelas A, besok kelas 1, kelas 2 bisa seperti itu. Selalu ada yang nggak masuk. Oke. Eee, Terus mungkin kira-kira dari percakapan kita nanti nih, Bapak ini harapannya atau tujuan apa yang ingin Bapak ungkapkan? Maksudnya ya gini setelah Bu, kita melakukan percakapan, harapannya itu apa nanti? setelah apa ya, setelah kegiatan ini, setelah sharing dengan Ibu Mega itu, saya ingin bisa memperbaiki kondisi sekolah dalam hal ini, yaitu keaktifan murid untuk hadir ke sekolah untuk kegiatan pembelajaran. Itu Bu, tujuannya. Oke. Karena memang usaha dari dulu itu apa ya, gagal bisa dikatakan gagal itu. Dan nantinya setelah ini kan bisa ada hasil gitu. Oh, amin, amin. Semoga nanti ke depannya kita melakukan percakapan ini ada hasilnya gitu ya, Bapak. Amin ya Bu. Ya, Betul terus Bu. gimana gimana? Tadi kan banyak siswa yang nggak masuk nih katanya kan tadi ya. Iya iya iya. Mm-mm. Saya itu gini Bu, kondisi sekolah saya itu faktor mungkin faktor SDM wali murid. Oke, Artinya fasilitas. tidak masuknya itu Bu, pertama Hmm? itu memang dukungan dari orang tua yang kurang. Oke, oke. Artinya ketika ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah, contohnya Bu, misalnya ada hajatan atau ada acara gotong royong nanam tembakau atau apa kegiatan itu biasanya anaknya diajak, artinya meninggalkan sekolah. Oke, oke, oke. Terus, jadi anak ini kayak males untuk bersekolah ya karena sudah diajak orang tuanya, Ya, kasarannya sudahlah ayo ikut ikut aku ke ladang gitu, ikut aku ke iya, kebun gitu. iya Bu. Hmm, Itu yang bikin yang membuat saya itu gimana ya? pusing gitu ya, gimana? Pusing untuk menghadapi itu. Ini kok jadi masalah yang sudah bisa dikatakan turun temurun ini. Nggak tradisi. Jadi kalau sekolah itu dianggap nomor dua dari kepentingan itu. Oke, terus nanti Bapak Sunardi ini ada yang sudah pernah terfikirkan nggak kira-kira saya ini murid saya seperti ini. Oh ternyata kenapa dia nggak masuk karena memang ikut orang tuanya ke ladang, ikut orang tuanya hajatan. Nah kira-kira dari akar permasalahannya itu, kira-kira Pak Sunardi sudah ada kepikiran ingin melakukan tahapan apa nih Pak yang mau Pak Sunardi lakukan setelah mengetahui akar permasalahannya? Nah, iya Bu. Rencana saya gini Bu, karena memang sepertinya yang menjadi faktor utama itu kan wali murid sendiri. Jadi Betul. rencana saya itu Bu, saya akan membuat undangan. Artinya Oke, mengundang wali murid undangan. semua. Kebetulan kan ada murid baru sekarang yang belum terkontaminasi dengan masalah itu Bu. Oh, oke, betul Belum betul. terjangkit virus Belum katakanlah terjangkit begitu. virusnya itu ya. Iya. Terus Sebelum itu gimana jadi gimana? sekalian saya undang semua, entah itu wali murid yang dari kelas 2 sampai kelas 6 dan yang murid baru ini saya undang, yang artinya kita akan membahas itu bagaimana orang tua itu sadar bahwa pendidikan itu penting untuk anak-anaknya gitu. Mm-mm. Terus dari yang saya tangkap tadi ya,
Bapak Ya, akan langkah pertama tadi membuat undangan, terus sudah ada pihak-pihak yang terlibat seperti ya, orang tua ya. gitu-gitu. Terus setelah membuat undangan, ada pihak yang terlibat orang tua, langkah selanjutnya kira-kira apa Pak Sunardi ini mau melakukan mungkin mentoring atau mau melakukan sosialisasi atau bagaimana? Yang pertama itu Bu, sebelum kita buat undang, pastinya kalau undangan itu sudah terencana Bu. Artinya sudah ada di pikiran saya bahwa orang tua dari murid, semua murid itu harus kita undang. Mm-mm. Tentunya sebelum kegiatan ini saya akan sifatnya koordinasi lah, ada pemberitahuan Koordinasi. dengan kepala sekolah atau guru-guru yang lain. Dan memang kalau di SD itu kan memang tidak ada guru BK ya Bu. Mm-mm. Setelah itu kita akan undang, artinya dalam acara pertemuan dengan wali murid itu saya akan menyampaikan bahwa murid itu pendidikan itu sangat penting bagi murid dan untuk masa depannya itu. Artinya butuh kesadaran untuk berusaha untuk menyadarkan orang tua adalah dalam hal ini ketika ada kegiatan di luar sekolah pas berbarengan dengan jam sekolah, artinya siswa itu tidak dilibatkan. Oke. Mohon izin ya saya nyampaikan Ya, tadi ya, dari yang sudah saya tangkap tadi Bapak Sunardi tahapannya itu akan melaksanakan undangan untuk ya, siswa-siswa yang belum terkontaminasi ya istilahnya. ya, Selanjutnya Bapak Sunardi sudah akan melakukan koordinasi di mana akan dipertemukan antara orang tua dan pihak sekolah, dan isinya di dalam koordinasi ini untuk menyadarkan bahwa pendidikan itu nomor satu. Pendidikan itu iya, betul, betul, Bu. jembatan dunia untuk mengentaskan Iya, dari segala faktor ekonomi. Mungkin begitu iya, ya. betul sekali, betul. Apalagi kan sekarang ini ya di era milenial gitu ya. Era milenial itu Iya, iya. harus mau dan mampu untuk berkembang. Oh, bagus sekali Pak. Yang saya tangkap ini apa step by stepnya Bapak ini sudah menemukan titik terang gitu ya, titik terang Iya, iya. dari akar permasalahannya. Terus kira-kira gimana nih? Kan tadi Bapak sebelumnya ini sedikit ini ya kayaknya sedikit perasaannya ini gimana? Apakah gundah gulana gitu? Terus setelah menemukan sedikit solusi ini gimana? Apa yang Bapak rasakan mungkin tadi sebelum kita melaksanakan sesi coaching ini dan setelah kita melaksanakan sedikit sesi coaching tadi gimana perasaannya gimana? Kalau bukan hanya dari tadi sih, Bu, dari sebelumnya sebelum sebelum Ibu punya waktu untuk apa ya komunikasi dengan saya itu saya pusing itu Bu, pusing. Artinya aku Pusing gitu. galau. Iya, galau, galau. Tapi Galau. setelah tahapan ini, setelah Ibu itu artinya setelah saya diskusi dengan Ibu hari ini sudah tercerahkan, Bu, ada gambaran sudah. Artinya saya sudah punya harapan. Artinya setelah ini saya punya keyakinan Bu, bahwa setelah ini murid saya yakin akan aktif dan menomorsatukan sekolah daripada kegiatan di luar sekolah itu. Oke, alhamdulillah ini Bapak punya motivasi ya, Ya, punya motivasi, optimisme. Nah itu sebenarnya yang penting ya Bapak, iya, optimisme. ya. Kira-kira seberapa jauh nih Pak tingkat keberhasilan program Bapak ini untuk memberantas ketidakhadiran siswa? Menurut Bapak ini seberapa berhasil tingkat keberhasilannya setelah Kalau diadakannya sosialisasi ke wali murid? iya, kalau berbicara keberhasilan itu karena saya berpikir gitu Bu, kenapa saya harus mengundang wali murid? Itu sepertinya saya anggap itu pangkal itu. Itu akar. Jadi kalau kita potong itu, saya yakin artinya bisa dikatakan 100% murid akan masuk ketika orang tua yang termotivasi untuk sadar bahwa pendidikan itu sangat penting bagi murid. Saya yakin itu. Keren, keren Setelah sekali. bincang-bincang hari ini itu saya yakin. Aduh, keren sekali ini ya motivasi Bapak. Solusinya ini sudah menemukan akar. Nah, akar Iya, permasalahannya ini jangan sampai dipotong gitu kira-kira tadi kan ya. iya, iya, Kalau akarnya ini sudah bisa kita pegang, insya Allah daun dan batangnya ini ikut juga iya, gitu ya. iya, bisa seperti itu Bu. Aduh, keren sekali nih ya pemikiran Pak Sunardi ini di era apa ya tantangan pendidikan yang sangat kompleks. Akhirnya Pak Sunardi menemukan sedikit solusi Ya, gitu ya, sedikit ya solusi tentunya ke depannya.
saya tercerahkan hari ini tentunya karena apa ya, ada semacam stimulus lah dari ibu itu. Eh, Buktinya kalau kalau sebelumnya bu, saya kan sulit menghubungi ibu, jadi kacau balau pikiran itu. Artinya ngajar kok nggak fokus itu. Namun setelah hari ini tercerahkan dan siap, saya optimis dan untuk melakukan itu insya Allah bu akan saya laksanakan itu Kapan setelah kira-kira? setelah kegiatan MPLS ini bu. Setelah Hmm. akhir kegiatan MPLS lalu kami akan menitipkan undangan itu untuk murid Mm-mm. supaya hadir. Setelah itu kita akan menghadirkan wali murid itu. Saya yakin, optimis, Ah, siap. Itu semangat Pak untuk yang melaksanakan. penting. Iya ya, Jadi, insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan setelah MPLS itu Pak ya. iya ya betul bu. Mm-mm. Kira-kira ini kegiatan yang optimis tadi ya, yang sangat keren tadi. Saya ingin dengar kabarnya nih Pak. Saya ingin dengar kabar keberhasilannya. Seberapa Oh besar optimis Bapak ini sudah tersalurkan belum sih? Nah, saya ingin itu sekali mendengar kabar baiknya nanti ya Pak. siap, siap bu. Soalnya kan gini bu, saya itu tidak tidak hanya ingin ketika saya itu punya masalah datang minta tolong sharing ke ibu, lalu ketika saya berhasil saya tidak mau menghubungi ibu, enggak. Saya yakin apa rencana yang mulai apa ya, tergambar hari ini setelah ada sharing dengan ibu, hasilnya saya yakin hasilnya positif. Saya juga akan sampaikan ke ibu bagaimana langkah-langkahnya, atau ketika melaksanakan itu masih seandainya masih ada kendala atau apa, saya akan sampaikan lagi dengan waktu yang mungkin lebih panjang setelah ini. Siap, terima kasih banget. Saya tunggu Oh kabar baiknya ya Bapak ya. Kira-kira iya di Bu. sesi sharing selanjutnya atau di sesi coaching selanjutnya saya tunggu kabar baiknya. Bener loh Pak ya, ini Iya Bu. keren banget ini idenya. Kalau Iya berhasil ini bisa ditularkan ke rekan-rekan kita yang lainnya, ya kan? iya Bu. Iya Bu. Bantu doa Bu. Oke, Artinya siap, siap. ya, Insya Allah artinya kapan nih kita jadwal sesi coaching lagi nih? Saya nggak sabar nih eh, nunggu kabar baiknya. iya Bu. Eh, Berikutnya begini Bu, setelah pelaksanaan dengan pertemuan dengan wali murid, tentunya saya akan lihat endingnya dulu Bu. Oke. Murid itu aktif apa enggak. Mungkin 2 hari Oke. setelah itu, artinya 2 hari setelah kegiatan kegiatan pertemuan dengan wali murid itu hasilnya, segera saya akan hubungi Bu 2 hari setelah itu. Oke, siap. Terima kasih ya Pak Sunardi Iya, sudah sama-sama. tadi sudah sedikit coaching ini. Harapan Iya, saya sebagai coach semoga apa yang sudah disampaikan sedikit tadi bisa menemukan titik solusi dan bisa menularkannya ke teman-teman yang lain. iya, Jadi iya, semangat yang optimis sekali ya. Dan iya, Bu. solusi-solusi yang ditemukan Bapak ini keren banget. Iya, Saya iya, Bu. tunggu ya, Sama-sama. saya nggak Bu, sabar terima nih, kasih. tunggu Iya, cerita selanjutnya. iya, iya, Bu. Siap, Bu. Saya akan kabari, Bu. Oke, Oh, iya, Bu. Terima kasih, sukses Bu. ya. Iya, Bu. Iya, sama-sama. Saya tunggu kabar baiknya Ya, ya, Bapak. iya, Bu. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.